Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada video kita kali ini teman-teman ya, kita akan membuat yaitu adonan kue leker sebanyak 1,5 kg ya teman-teman. Karena ini adalah requestan dari teman kita ya di kolom komentar. Jadi kita akan membuatkan videonya di video kita kali ini. Tetapi video sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe video saya, silahkan teman-teman bantu agar saya lebih semangat dalam membuat video selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kue leker ya teman-teman. Untuk membuat kue leker di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya ya teman-teman. Ya seperti inilah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue leker ya teman-teman, dan nanti kita akan langsung meraciknya. Jadi untuk bahan yang pertama, seperti biasa kita harus menyediakan segitiga biru ya, terigu segitiga biru. Ini bisa diganti pula dengan merek Cakra ya teman-teman. Misalkan untuk membuat kue leker itu tepungnya yang merek bagus teman-teman. Oke, kemudian yang kedua bahannya adalah tepung beras ya teman-teman. Di sini saya menggunakan yang merek Bola. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan merek yang lain seperti Rospin juga tidak apa-apa, tidak masalah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tepung tapioka teman-teman. Ya di sini saya menggunakan merek yang kualitasnya bagus ya teman-teman, agar kualitas leker nantinya itu juga bagus teman-teman. Kemudian bahan selanjutnya adalah gula, vanili, soda kue yang merek RW seperti ini ya teman-teman. Jangan yang baking powder ya teman-teman, itu tidak sama dengan soda kue seperti tadi ya. Kemudian telur, dan susu teman-teman ya, susu cair. Jadi untuk resep saya ini kita tidak memakai susu bubuk ya teman-teman, kita memakai yaitu susu yang cair. Mengapa? Karena untuk susu cair ini itu terasa manisnya ya teman-teman. Kalau untuk susu bubuk itu tidak ada rasa manisnya. Jadi saya lebih merekomendasikan yang susu cair seperti ini. Untuk merek sih bebas ya teman-teman, bisa pakai seperti saya ini ataupun merek susu bendera atau yang lainnya, itu tidak masalah ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah air ya teman-teman. Jadi untuk membuat kue leker adalah bahan-bahan ini yang perlu kita persediakan, yang harus kita sediakan. Yaitu bisa teman-teman catat ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke peracikan, yaitu kue leker sebanyak 1,5 kg. Untuk 3 kilo teman-teman nanti tinggal mengalihkan 2. Oke teman-teman ya, jadi untuk langkah yang pertama kita kasih air pada wadah yang sudah kita persiapkan ya teman-teman. Kita kasih air sedikit dulu ya teman-teman, nanti kita hitung kira-kira berapa mililiter air yang digunakan untuk membuat adonan kue leker sebanyak 1,5 kg. Kemudian kita masukkan yaitu tepung terigunya ya teman-teman. Kita masukkan tepung terigunya menggunakan sendok ya teman-teman. Mengapa saya menggunakan sendok? Karena takaran sendok ini lebih mudah dipahami ya teman-teman, dan saya yakin banyak teman-teman yang tidak memiliki timbangan, jadi saya menggunakan takaran sendok ya teman-teman. Jadi untuk membuat 1,5 kg itu yang dibutuhkan tepung terigunya adalah 28 sendok makan. Takarannya seperti ini teman-teman. Ini sebanyak 28 sendok makan. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ya. Jadi untuk tepung terigunya itu sebanyak 28 sendok makan, setara dengan 600 gram ya teman-teman. Ya teman-teman bisa mencatatnya. Setelah itu kita aduk ya teman-teman, menggunakan alat seperti ini ya teman-teman. Tetapi jika teman-teman memiliki mixer itu lebih bagus lagi, karena nanti teksturnya akan lebih lembut ya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak memiliki mixer, teman-teman bisa mengaduknya dengan pengaduk seperti ini. Oke, kita aduk sampai merata. Oke teman-teman, jika seperti ini itu artinya airnya masih kurang ya teman-teman, dan kita tambahin lagi teman-teman. Dan untuk membuat adonan itu memang perlu kesabaran ya teman-teman, tidak usah tergesa-gesa. Kita aduk sampai lembut ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah agak lembut ya teman-teman. Jika sudah agak lembut, tidak ada yang menggerindil, airnya sudah merata, dan teman-teman bisa melihat ya kekentalannya. Jadi seperti ini. Kita tinggal menambahi yaitu gula pasir ya teman-teman. Oke, gula pasir kita taruh di atas adonan itu sebanyak berarti 4 kali 4 itu 16 ya teman-teman, 16 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ini 13 sendok makan. 14, 15, 16 ya. Jadi untuk takaran gulanya, gula pasir itu sebanyak 16 sendok makan ya teman-teman. Teman-teman bisa mencatatnya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin membuat adonan kue leker sebanyak 3 kilo ya tinggal mengalihkan 2. Jadi kalau tadi tepung terigunya 28 berarti 56 sendok makan. Kalau seandainya gulanya tadi sebanyak 16 berarti 32 sendok makan. Seperti itu teman ya caranya. Oke, kemudian kita aduk lagi sampai merata ya teman-teman, dan tidak ada yang menggerindil. Begitu pula gulanya itu larut ke air ya teman-teman, ke dalam adonan. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman ya, itu kita masukkan telur ya teman-teman, sebanyak 6 biji teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang masuk kantongnya, kita ambil.
kulit telur yang masuk teman-teman. Saya tambah satu lagi teman-teman ya, jadi ada totalnya ada 6 butir telur ya teman-teman. Ini tidak saya skip ya, biar teman-teman paham ya teman-teman. Oke, kemudian kita akan mengaduknya teman-teman ya. Oke, kita aduk sampai merata ya teman-teman. Oke, seperti ini jadinya. Ini tadi teman-teman ini ya, kulit telurnya jadi belum ketangkap, ini sudah tertangkap ya teman-teman. Nah, kita aduk sampai merata ya teman-teman, dan caranya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikutinya. Oke teman-teman ya, mengapa di sini saya menggunakan banyak telur ya, karena memang telur itu sangat berpengaruh di dalam membuat adonan kue laker ya teman-teman. Jadi kue laker yang menggunakan telur dengan kue laker yang tidak menggunakan telur itu perbandingannya sangat jauh sekali. Dan menurut saya teman-teman ya, kue laker tanpa telur itu ya tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi adonan telur dalam adonan kue laker itu adalah salah satu kesatuan ya. Jadi artinya wajib ya teman-teman, adonan kue laker memakai telur. Nah, apa fungsi telur itu teman-teman? Yang pertama adalah agar tekstur kue laker itu nanti mudah untuk dilipat ya teman-teman. Ketika kita mengambil kue laker dari loyang itu, ketika kita lipat lebih mudah. Kalau tanpa telur biasanya pasti pecah teman-teman. Kemudian yang kedua, ketika adonan itu kita ambil dari loyang itu akan lebih mudah teman-teman. Berbeda kalau tanpa telur. Nanti kalau tanpa telur itu biasanya lebih menempel ke loyang, jadi ketika kita angkat lebih susah. Dan yang ketiga, rasanya itu kalau pakai telur akan lebih gurih ya, jauh ya rasanya kalau pakai telur dengan tanpa telur. Dan yang terakhir adalah kalau tidak memakai telur itu, ketika kita cetak adonan itu akan menempel di alat yang kita gunakan untuk meratakan. Kalau pakai telur tidak menempel nantinya teman-teman. Jadi itu fungsi telur pada adonan kue laker ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan yaitu tepung beras ya, tepung terigunya, bebas ya, mau tepung terigunya dulu atau tepung berasnya dulu tidak apa-apa. Itu sebanyak 12 ya teman-teman sendok makan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 10 ya, 11, 12. Tambah dikit ya karena tadi ada yang kurang pas ya takaran sendoknya. Ya, untuk tepung tapioka atau tepung pati ya teman-teman, atau tepung kanjinya itu sebanyak 12 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata dengan adonan yang tadi ya teman-teman. Kita mengaduknya sedikit demi sedikit ya, dan harus dengan kesabaran teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita aduk sedikit demi sedikit ya. Nah, kalau masih ada yang menggerindil itu kita
aduk terus ya sampai tidak ada yang menggerindil teman-teman. Oke, sudah tidak ada yang menggerindil ya, sudah sedikit yang menggerindil. Kita tambahi lagi yaitu tepung beras ya teman-teman, sebanyak 12 sendok makan. Jadi untuk tepung beras dengan tepung tapiokanya itu ukurannya sama teman-teman, dan sendoknya itu segini ya, nggak usah munjung-munjung. 12 sendok makan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi untuk tepung berasnya itu sama dengan tepung kanji atau tepung tapioka ya teman-teman, yaitu 12 sendok makan. Itu untuk takaran 1,5 kilogram adonan kue leker teman-teman. Itu adonan basah atau kering bang? Ya ini adonan yang kering ya teman-teman. Kalau untuk adonan basahnya ini kalau kita hitung ya mungkin sampai 3 kilo teman-teman ya, karena airnya sendiri itu banyak sekali teman-teman. Itu menghabiskan air sekitar 700 sampai 800 teman-teman ya, 700 sampai 800 ml airnya. Oke ya, jadi setelah saya lihat ya, tadi saya menggunakan apa ini ya, botol aqua, dan sisanya tinggal segini. Jadi ini perkiraan 700 sampai 800 ml. Dan kembali lagi ya teman-teman, kita akan mengaduknya sedikit demi sedikit ya, dengan sabar ya teman-teman. Agar tidak ada yaitu adonan yang menggerindil teman-teman. Kalau untuk hasil yang maksimal ya teman-teman bisa menggunakan mixer ya teman-teman, itu lebih maksimal hasilnya. Kemudian susu ya teman-teman, tadi belum saya persiapkan ke wadah. Jadi untuk susunya teman-teman ya, itu memakai susu sebanyak 250 ml teman-teman. Nah, jadi memang susunya banyak teman-teman, jadi 200 ml. Nah, fungsinya apa? Jadi ini menambah cita rasa kulit kue leker ya teman-teman. Jadi meskipun nanti teman-teman tidak mengasih topping pada kulit crepesnya, itu nanti rasanya sudah sangat enak sekali ya teman-teman. Apalagi jika kita tambahi dengan topping ya teman-teman, itu pasti rasanya lebih enak lagi. Oke, kita aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata. Oke, seperti ini sudah merata ya teman-teman. Ini sambil saya persiapkan loyangnya ya, saya panasin ya teman-teman, nanti biar kita bisa langsung mencetaknya. Oke, setelah itu, setelah kita campur semuanya, susunya sudah kita taruh, telurnya sudah kita taruh, maka selanjutnya adalah kita kasih soda kue ya teman-teman, atau baking soda. Dan tidak saya sarankan yaitu baking powder ya teman-teman, itu tidak saya sarankan. Untuk soda kuenya teman-teman ya, itu takarannya adalah 1 sendok makan juga ya teman-teman. Nah, jangan 2 sendok makan teman-teman ya, kalau kebanyakan nanti rasanya itu akan pahit teman-teman ya. Jadi untuk soda kuenya atau baking sodanya itu 1 sendok makan munjung teman-teman, dan kita aduk lagi sampai merata. Kemudian yang terakhir kita masukkan vanili teman-teman ya. Sebenarnya untuk yang bagus itu kita memakai 6
bungkus vanili, tapi ini tinggal 5. Saya cuma memberi 5 saja teman-teman. Kalau yang idealnya itu 6 ya teman-teman. Nah, fungsinya apa vanili ini teman-teman? Fungsinya adalah biar baunya itu nanti tidak amis, karena tadi kita itu memberi telur pada adonan kue leker ini. Maka biasanya jika kita tidak memberi vanili ya teman-teman, itu nanti kue lekernya rasanya itu amis teman-teman, baunya ya, maksudnya baunya itu amis teman-teman, dan itu ada yang komplain pastinya ya. Tetapi kalau yang tidak menghiraukan bau amis ya enak-enak saja rasanya teman-teman. Tapi namanya manusia itu ya berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang tidak suka amis. Biasanya mereka yang tidak suka amis itu kalau makan kue leker itu baunya amis, mereka itu komplain teman-teman. Dan itu sering saya alami teman-teman. Makanya di sini saya tambahi yaitu vanili. Karena dulu saya tidak memakai vanili dan kejadiannya seperti itu teman-teman, jadi banyak yang komplain teman-teman. Ya, ini sudah lembut ya, sudah tercampur rata semuanya, dan sekarang kita langsung aja menuju ke pencetakan ya teman-teman. Nah, ini adalah alat yang saya pakai untuk mencetak kue leker ketika saya berjualan teman-teman. Oke teman-teman ya, mohon ditunggu sebentar, saya persiapkan yaitu wadahnya teman-teman. Oke, saya persiapkan dulu ya teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Jadi saya persiapkan ini ya teman-teman, seperti biasa untuk mencetak kue leker. Kemudian kita tes ya, kita hidupkan kompornya ya, dengan api yang kecil ya teman-teman, jangan sampai menggunakan api yang besar. Mengapa? Itu nanti kalau apinya besar itu biasanya bisa gosong teman-teman. Ya, biar kelihatan saya kesampingin sedikit lah ya. Oke ya, seperti ini penampakannya teman-teman. Dan mohon maaf ya teman-teman jika durasinya ini panjang sekali ya, karena biar teman-teman bisa melihat ya hasil dari adonan yang saya buat ini. Karena di video-video sebelumnya saya belum pernah membuat video yang disitu langsung dicetak ya. Jadi saya buat adonannya kemudian langsung dicetak, itu belum pernah saya buat. Dan ini saya buatkan ya teman-teman. Oke, ini sudah panas ya teman-teman. Kita matikan dulu. Nah, ciri-cirinya kalau panas itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita kasih air itu langsung airnya berkutuk seperti itu teman-teman ya. Nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa itu berkutuk. Oke, ini adonannya kita hidupkan lagi dengan api yang paling kecil ya teman-teman, jangan besar-besar karena bisa gosong. Oke, kita taruh ya di tengah-tengah dan kita putar kue lekernya teman-teman. Oke, jika masih ada yang lebih kita bisa taruh di tengah-tengah teman-teman ya, seperti itu, dan kita ratakan teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa ya apinya kecil saja teman-teman. Kemudian kita kasih susu ya, karena kalau saya jualan biasanya seperti ini teman, biar ini rasanya lebih enak lagi teman-teman, lebih creamy ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu creamy, rasanya itu adonannya enak sekali. Jadi meskipun ini tanpa topping itu rasanya sudah enak sekali teman-teman ya, apalagi jika ditambah topping ya teman-teman, itu rasanya lebih enak lagi teman-teman. Oke, kita kasih mesis ya teman-teman. Untuk mesis di sini saya pakai kualitas yang bagus ya teman-teman.
karena saat per seperempat kilonya saja itu harganya 11.000 ya teman-teman. Jadi kalau 1 kilo harganya ya 44.000 teman-teman. Untuk mereknya saya kurang paham ya, karena saya tanya di penjualnya itu dia tidak tahu mereknya apa, tapi untuk harganya itu 1 kilonya 44.000 rupiah. Oke ya, kita tunggu sampai matang dan nanti kita akan mengambilnya dan melihat bagaimana hasil kue leker yang kita buat pada pagi hari ini. Oke, kita persiapkan capit seperti ini, kemudian alat untuk mengambil kue leker yaitu scrap, dan jangan lupa kita buat wadah terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini kita buat wadahnya, tapi ini malah habis teman-teman. Oke, karena ini sudah matang kecoklatan, maka kita akan mengangkatnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali untuk mengangkatnya karena adonannya ini sempurna teman-teman. Jadi untuk mengambilnya itu mudah ya teman-teman. Jadi untuk membuatnya kita bisa membuat yang model seperti ini ataupun model yang lainnya, itu terserah teman-teman. Jadi biasanya saya buat seperti ini teman-teman, dan hasilnya cantik sekali. Bisa kita buat wadah tadi, kita masukkan, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, dan leker kita sudah jadi, dan kita icip ya teman-teman. Kita makan. Jangan lupa sebelum makan kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk ya teman-teman. Rasanya mantap teman-teman. Oke, selamat mencoba di rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton video saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.